Lini Redmi Note 11 resmi diperkenalkan untuk pasar global. Seperti biasanya, Xiaomi juga memperkenalkan versi Pro dari lini smartphone anyar ini, yakni Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11 Pro 5G. Dua model Pro ini sebenarnya memiliki spesifikasi yang nyaris serupa. Perbedaan utama terletak pada chipset yang digunakan karena keduanya mendukung teknologi jaringan seluler yang berbeda. Untuk Redmi Note 11 Pro 5G, smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 695. Sementara untuk versi 4G, chipset yang digunakan adalah Helio G96. Berbagai macam produk Xiaomi garapannya sangat dikenal dan difavoritkan oleh banyak orang. Tak terkecuali di pasar Indonesia, sejak masuk ke pasar tanah air. Produsen smartphone berbasis Android asal Tiongkok ini langsung mendobrak dengan berbagai lini produk HP yang dibanderol terjangkau. Sejak saat itu sampai sekarang, setiap produk Xiaomi pun selalu dinantikan oleh para penggemarnya. Memasuki awal tahun 2022, pabrikan asal negeri tirai bambu ini tentu saja telah mempersiapkan produk smartphone andalannya sebagai amunisi baru. Yang terbaru adalah Xiaomi Redmi Note 11 Pro yang tak lain merupakan lini generasi terbaru dari Redmi Note 10 Pro. Buat kalian yang penasaran akan speknya, berikut akan kami sajikan informasi mengenai spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro, disertai penjelasan kelebihan dan juga kekurangannya. Berbicara tentang keunggulan dari ponsel ini, kita akan membahas setiap sektor. Pertama, akan diawali dari sektor desain fisik dan juga layar visual dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Dari yang dilihat, tampilan fisik yang diperlihatkan oleh perangkat ini memang tak banyak berbeda dengan Redmi Note 10 Pro sebelumnya. Karena sekilas tampak bahwa dimensional pada bodi dari spek Xiaomi Redmi Note 11 Pro dibangun dengan struktur yang identik dan sangat mirip dengan generasi sebelumnya. Sehingga kemungkinan besar untuk soal ukuran dimensi bodi dan bobot ponsel Xiaomi terbaru ini juga tak berbeda jauh dengan lini sebelumnya. Sementara itu mungkin ada sedikit yang menarik dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini, yakni pada sisi bodi belakangnya yang telah mendapat sentuhan polesan warna simpel namun tetap terkesan elegan. Apalagi modul kamera utamanya juga turut menghias bagian bodi belakang pada sisi kiri atas dari perangkat Xiaomi terbaru ini, sehingga memperkuat daya tariknya sebagai ponsel modern yang bergaya kekinian. Beralih ke bagian lain, Xiaomi juga tampaknya telah menerapkan dimensional layar penuh dengan ukuran 6,67 inci Super AMOLED, berkecepatan layar 120 Hz. Bahkan kemampuan layar pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut sanggup memberikan ketajaman resolusi Full HD+ dengan perbandingan rasio 20:9. Ini tentu akan sangat menjadikan visualisasi yang cukup jernih dan terkesan clean. Smartphone ini dibekali fitur Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, kinerja dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro tak bisa dilepaskan oleh susunan komponen hardware dan software yang dibawanya. Salah satu yang utama adalah penggunaan chipset dari MediaTek, yakni Helio G96 fabrikasi 12 nanometer yang tentu berpengaruh kuat pada bagaimana gerak sistem kinerjanya. Penggunaan chip garapan MediaTek pada spek Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut menjadi salah satu kelemahan tersendiri. Mengingat umumnya chip ini digunakan pada beberapa smartphone kelas menengah saja. Dengan penggunaan chip ini sebagai otak pusat dari sistem operasinya, tentunya smartphone ini tidak beda jauh dari Redmi Note 10S yang pakai chipset mirip. Xiaomi Redmi Note 11 Pro juga telah membenamkan RAM 6/8GB yang sangat responsif dalam memberikan akses multitasking. Ditambah dengan beberapa varian memori internalnya antara 64/128GB, yang diklaim sudah cukup memadai dalam menjamin penyimpanan. Dari berbagai komponen tersebut, seluruh kinerjanya akan disokong oleh OS Android 11 yang didukung oleh User Interface MIUI 13. Kamera menjadi salah satu sektor yang tentu mendapat perhatian tersendiri dalam bagian spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini. 4 kamera tersebut masing-masing memiliki kemampuan lensa berbeda dan fungsi sendiri-sendiri. Mulai dari 108 megapiksel sebagai lensa wide, kemudian 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel sensor kedalaman, dan 2 megapiksel lain berperan sebagai lensa makro. Keempat kamera pada Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut juga telah didukung kemampuan daya rekam 1080 piksel pada 30 fps aja. Dari segi kameranya, kami rasa smartphone ini cuma menang di resolusi dan densanya saja yang tinggi.
Untuk daya rekamnya masih pakai daya rekam 1080 pixel pada 30 fps aja. Tak sampai di situ saja, Xiaomi sendiri juga tampaknya akan menyematkan satu lensa di depan sebagai kamera selfie yang diposisikan pada poni mungil di bagian layarnya. Resolusi kamera depan dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro tersebut cukup standar, yakni 16 megapiksel dengan dukungan fitur HDR dan panorama. Dari fakta ini sudah jelas bahwa lini kamera yang dibangun oleh Xiaomi melalui varian HP Redmi Note series terbarunya ini mengalami penurunan signifikan dari pendahulunya. Sedangkan untuk mempermudah kalian dalam menjamin kebutuhan transfer data file antar perangkat, pihak pabrikan telah menyematkan beberapa fitur koneksi nirkabel. Sebut saja seperti Bluetooth 5.2, koneksi NFC, infrared port, dual speaker stereo, dan USB Type-C yang tentunya memiliki fungsionalitas cukup tinggi. Apalagi Xiaomi Redmi Note 11 Pro masih mempertahankan lubang audio 3,5 mm, yang mana sudah barang tentu akan mempermudah pengguna ketika mendengar musik melalui headset kabel. Kemudian, lini baterai yang diusung oleh spesifikasi Xiaomi Redmi Note 11 Pro pun juga bakal turut serta kami bahas sebagai salah satu bahan pertimbangan. Di sisi lain, kapasitas tenaga yang dimiliki baterai ponsel Xiaomi ini juga tak tanggung-tanggung. Karena memiliki daya besar hingga 5000 mAh yang sudah pasti akan mampu membuat ponsel bertahan dalam waktu 12 jam. Apalagi baterai dari Xiaomi Redmi Note 11 Pro ini sudah disokong oleh fitur pengisi daya cepat 67 Watt yang bakal mempercepat proses pengisian dayanya. Tak hanya mengulas sisi spesifikasinya saja, kami pun juga akan turut menelaah informasi terkait soal harga Xiaomi Redmi Note 11 Pro terbaru. Yang perlu untuk kalian ketahui pula, perlu kalian ingat harga tersebut merupakan harga Eropa. Jadi ketika masuk ke Indonesia, kemungkinan besar harganya bisa lebih murah 300 sampai 800 ribuan. Jadi untuk smartphone ini masih berada di range harga 2,9 jutaan rupiah saja. Khusus pasar Indonesia biasanya sering mengadakan sesi harga promo. Soal tanggal rilis ke Indonesia, kemungkinan smartphone ini bisa rilis ke Indonesia pada Maret 2022. Untuk pasar Asia Tenggara akan ke Singapura terlebih dahulu. Karena smartphone ini sudah disertifikasi di pasar Singapura, untuk wilayah Asia Tenggara lainnya kemungkinan menyusul setelah Singapura. Jika kami lihat dari spesifikasinya, mending kalian tunggu versi 5G-nya aja. Mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone terbaru, yakni Redmi Note 11 Pro. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.